Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Firdaus, NIM 250301020634. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep aset, liabilitas, dan ekuitas untuk tugas akuntansi keuangan saya. Lanjut. Eh, Pertama untuk pengantar posisi keuangan ya teman-teman ya. Kita seperti tahu akuntansi ini juga menjelaskan mengenai posisi keuangan dalam suatu entitas atau perusahaan ya teman-teman ya. Nah, posisi keuangan ini tercermin dalam laporan posisi keuangan atau yang biasa kita buat neraca ya teman-teman ya. Untuk menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu atau periodik tertentu. Nah, di sini ada tiga unsur utamanya, yaitu aset, liability, dan equity. Lanjut, kita cek dulu untuk konsep aset. Konsep aset adalah sumber daya yang dikendalikan perusahaan. Baik itu aset materi atau non materi ya teman-teman ya, tangible atau non tangible. Nah, di sini diperoleh dari peristiwa masa lalu akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Seperti contohnya ada kas, piutang usaha, persediaan atau aset tetap. Nah, kita bisa mengklasifikasikan aset menjadi dua ya, teman-teman. Aset lancar atau aset tidak lancar. Nah, aset lancar ini ada kas, piutang, persediaan yang masa gunanya kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tidak lancar itu ada tanah, bangunan, mesin yang masa gunanya lebih dari 1 tahun. Terus di sini ada unsur utama yang kedua, itu liability. Liabilitas adalah kewajiban suatu perusahaan. Nah, kewajiban perusahaan ini bisa berbentuk seperti hutang atau misalkan kontrak tertahan ya teman-teman ya. Nah, ini juga timbul dari peristiwa masa lalu juga penyelesaian yang mengakibatkan harus keluar sumber daya. Contohnya seperti ya utang usaha, utang bank maupun utang pajak juga. Nah, klasifikasi liabilitas juga bisa kita klasifikasikan menjadi dua juga. Ada liability jangka pendek, yang utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, atau mungkin liability yang jangka panjang, long term. Nah, utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, teman-teman. Di sini juga kita udah sampai di unsur yang ketiga, yaitu merupakan equity. Ekuitas ini adalah hak residual atas aset setelah dikurangi liabilitas. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat seperti di perusahaan ada apa namanya value dari perusahaan tersebut biasanya terdiri dari equity ini sendiri. Makanya ini mencerminkan kekayaan bersih dari suatu perusahaan. Nah, komponen equity ini adalah modal disetor dan juga laba ditahan. Nah, ini merupakan persamaan dasar akuntansi. The basic of the most basic. Ibarat kata kalau misalnya di fisika itu sama dengan E sama dengan MC square yang paling terkenal ya teman-teman ya. Aset sama dengan liability plus equity. Nah, persamaan ini menjadi dasar penyusunan laporan posisi keuangan dan setiap transaksi akan mempengaruhi minimal dua akun karena ada kredit dan debitnya. Nah, untuk analisis analisis posisi keuangan itu juga ada tujuannya juga. Itu akan menilai tingkat likuiditas perusahaan atau value-nya dari perusahaannya, menilai solvabilitas dan struktur modal, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban sebagai proof of excellence ya dari perusahaan tersebut. Terus untuk menilai kesehatan keuangan secara keseluruhan. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan ada empat. Aset menunjukkan sumber daya dari suatu perusahaan, terus liabilitas menunjukkan kewajiban dari sebuah perusahaan, sedangkan equity sendiri menunjukkan hak pemilik. Nah, ketiga unsur ini penting untuk menilai posisi keuangan karena apa? Seperti persamaan tadi, kita tidak bisa tahu posisi keuangan dari suatu perusahaan apabila salah satunya itu tidak jelas atau tidak diberikan seperti itu. Terima kasih, teman-teman. Cukup untuk malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.